Alhamdulillah alladzi tahara qulub awliyaihi an najasi ghairihi wa nawwarahu bi nuri ma'rifatihi abadan abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kemarin kita sama-sama belajar bagaimana kehidupan kita ini ada program untuk islah diri kita. Bagaimana kita punya program yang jelas tiap saat, tiap waktu, tiap hari, tiap minggu, tiap tahun. Ada program yang kita buat untuk islah diri kita, supaya kita ada ta'alluq dengan Allah, supaya kita ada hubungan yang kuat dengan Allah. Terus pertanyaannya, kenapa kok kita seperti tidak ada program? Kalau bahasa tasawufnya dibilang suluk. Jadi suluk itu tidak dibuat atau program untuk islah, adalah karena kita nggak ada keinginan. Kita nggak ada keinginan untuk dekat sama Allah. Kita tidak ada keinginan untuk memiliki Allah. Kita tidak ada keinginan untuk menjadi kekasih Allah. Kita punya keinginan bukan keinginannya Allah. Kita punya mau bukan maunya Allah. Maunya kita, maunya nafsu. Nabi berdoa untuk umatnya di waktu subuh. Al-mubarik ummati fi bukuri. Jadi program suluk, program untuk islah diri kita, kita nggak buat. Bahkan kita nggak mau cari pembimbing untuk membimbing kita, nggak ada kita. Nggak pernah kita minta sama Allah untuk diberikan kepada kita pembimbing, karena kita nggak ada kemauan kita untuk itu masalahnya. Kenapa kita nggak punya kemauan untuk itu? Karena yakin kita bukan pada akhirat, yakin kita bukan kepada yang gaib, kita yakin kepada yang nampak. Sehingga kerja keras, kesungguhan kita itu mendapatkan yang nampak. Padahal Quran ini akan memberi manfaat kepada orang-orang yang takwa, dan orang yang takwa itu kerja yang pertama adalah meyakini yang gaib. Kita berjalan bukan berdasarkan apa yang nampak, tapi kita berjalan berdasarkan apa yang kita dengar, berupa janji-janji Allah yang gaib. Meyakini perkara yang gaib memang lebih berat, lebih lama, lebih susah dibandingkan dengan meyakini yang nampak. Tapi kita dituntut untuk meyakini yang gaib itu seperti kita melihat depan mata kita. Ini perlu kerja keras, perlu kesungguhan, perlu tangisan. Syaitan bersumpah untuk menggoda kita, mengeluarkan kita dari jalan ini. Nafsu pun tidak akan mendukung kita berjalan di jalan ini. Dan lingkungan di mana kita berada nggak mendukung juga. Betapa pentingnya kita lebih sungguh-sungguh untuk melawan semua arus tadi. Kenapa kita nggak dapat keyakinan di atas perkara gaib? Karena kita jauh dari ulama. Kita cenderung mengikuti kebiasaan hidup kita. Nah, ulama pewaris Nabi. Ada ulama zahir dan ada ulama batin. Kita harus dekat dengan ulama-ulama rabbaniyin ini. Yang selalu akan membimbing kita, kata Luqmanul Hakim, wahai anakku, duduklah depan ahli hikmah. Pasti suatu saat seperti kamu duduk di bawah pohon korma, pasti suatu saat akan keluar daripada mulutnya kalimat-kalimat hikmah yang menyadarkan kamu, mengeluarkan kita daripada kelalaian. Nah, kalau ini kita lakukan, kita akan sadar posisi kita di mana, apa yang harus kita lakukan sekarang. Maka kita akan meluruskan perjalanan hidup kita. Tapi ada 4 penghalang. Nah, syarat untuk kita sampai kepada Allah, 4 ini harus disingkirkan dulu.
Kalau enggak bisa. Pertama harta, nggak boleh kita cinta harta, nggak boleh kita bersandar dengan harta, nggak boleh kita yakin dengan harta. Bahkan tidak sedikit orang-orang soleh pilihan-pilihan Allah nggak pernah cari duit dan tidak pernah menyimpan duit. Jadi kalau menurut Kiai Mufassir, orang yang tawakal itu, Quran mengatakan kan, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu." Yang punya sifat tawakal, Allah cukupi keperluannya. Nah, kalau Allah telah mengatakan orang yang tawakal Allah cukupi keperluannya, kenapa kita tidak mau cari tawakal? Kenapa kita tidak berusaha menjadi orang yang tawakilin? Semua mau jadi pedagang, semua jadi pengusaha, tapi nggak mau jadi mutawakilin. Padahal janji Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nah, siapa itu orang tawakal? Kalau dari Kiai Mufassir, orang tawakal itu ada 3. La tatruk, la tarud, wa la tadakhir. Dia tidak mencari dunia, dia tidak mencari duit, dan dia tidak menolak kalau dikasih duit. Tapi catatan, diambil yang bersih, yang kotor nggak akan diambil. Tapi diambil bukan untuk kepentingan dirinya, dan dia tidak akan simpan itu, dia tidak akan tumpuk-tumpuk itu, walaupun 1 miliar. 1 miliar nggak akan digunakan untuk beli mobil baru. 1 miliar nggak akan digunakan untuk bangun rumahnya lebih mewah, bangun rumahnya supaya mewah. Tapi harta yang dia dapat, dia akan gunakan untuk agama Allah dan untuk kemaslahatan umat. Mungkin saya ulangi lagi, kemarin kami dengar dari Kiai Mufassir, alhamdulillah, kata beliau, tahun ini, tutup tahun ini 10 masjid, 10 jembatan selesai. Dia tidak kerja dunia, beliau tidak kerja dunia, tapi bangun masjid, bangun jembatan untuk kepentingan umat. Terus duitnya dapat dari mana? Dari Allah. Asbabnya apa? Zikir. Asbabnya tidak cari dunia. Kalau orang tamak cari dunia, tapi kalau orang tawakal dunia cari dia. Siapa yang pengen dicari dunia? Iya kan? Jangan cari dunia, tapi dicari dunia. Kalau dunia cari kita, tandanya kita makbul di sisi Allah. Tapi kalau dunia cari kita, jual mahal juga. Jadi jangan cari dunia. Ini jangan disalahpahami. Wah, kalau gitu Maulana larang kita cari dunia. Itu di bawah bimbingan juga. Jangan mentinggalkan dunia semaunya. Jadi ada makom kasb, ada makom tajrid. Kasb itu apa? Ada makom di mana kita cari dunia atau gunakan asbab. Ada makom di mana kita tinggalkan asbab. Mencari asbab ada syaratnya dan tinggalkan asbab ada syaratnya. Yang kedua, tidak menolak kalau dikasih rezeki dari Allah. Kata Kiai Mufassir, dulu saya ngamalkan hadis ini. Sebaik-baik rezeki adalah dari kasbul yad, dari hasil kerja tangan. Tapi dapat hadis Aisyah radhiyallahu anha, kalau diberi, kata Rasulullah SAW, tanpa kamu minta dan berharap, itu rezeki yang terbaik yang Allah berikan kepada kamu. Mulai kehidupan Kiai Mufassir seperti itu. Saat dibutuhkan ada saja orang datang ngasih. Bahkan Kiai Mufassir mengatakan, orang yang paling benci sama saya, kasih saya uang 10 miliar. Kata beliau, bagaimana orang yang cinta sama saya, yang benci sama saya pun kasih saya uang 10 miliar. Jalan inilah yang mau kita pilih. Jadi harta ini menjadi hijab perjalanan kita kepada Allah. Ini harus disingkirkan hijab ini. Kemudian jangan ada keinginan popularitas, jadi terkenal, cari kedudukan, cari kemuliaan. Kalau masih ada dalam hati kita keinginan seperti itu, nggak sampai pada itu kotoran dunia semua. Begitu juga taklid, ta'assub dengan kampungnya, ta'assub dengan ilmunya, ta'assub dengan ustadznya. Kemudian juga maksiat, ini semua hijab. Orang yang mau menuju kepada Allah makanya disuruh berwudu kan?
Wudu untuk mensucikan badan kita dari kotoran-kotoran najis, pakaian kita, tempat kita sholat. Tapi toharatul batin, kesucian batin kita harus lepaskan diri kita dari maksiat. Allah. Kalau ini kita lakukan, menyingkirkan hijab-hijab ini, baru Allah akan menghadap kita. Ibaratnya kita sudah berwudu, maka kita berdiri mau sholat, maka Allah bilang buka hijab. Begitulah perjalanan kita menuju Allah. Tadi kita sudah sebutkan, harus ada keinginan, dan keinginan itu wujudnya karena kita yakin kepada akhirat, yakin kepada gaib. Kalau ada keyakinan kepada yang gaib, seperti kita melihat akhirat depan mata kita, seperti kita melihat Allah depan mata kita. Dan kalau sudah sepertinya mereka itu melihat dengan mata hati, maka hati ini harus dibersihkan daripada kesan-kesan materi. Kotoran-kotoran dunia ini harus kosong dari hati, baru hati kita seperti cermin, bisa menembus hijab-hijab dunia ini. Yakin dengan yang akhirat, yakin dengan yang gaib. Ini harus kita banyak bergaul dengan ulama-ulama soleh, bergaul dengan wali-wali Allah. Wa kunu ma'as shodiqin, kata Allah, besertalah dengan orang-orang yang sidik dalam keimanannya. Cukup definisinya, kalau lihat dia ingat Allah, kalau lihat kesibukannya, sibuknya sibuk untuk akhirat, maka kita pun akan ingat akhirat. Dan kalau duduk di depan dia, dengar obrolannya, akar kecintaan pada dunia tercabut. Nah, setelah itu hijab tadi kita singkirkan. Yang tadinya maksiat, ikhlaq, lepaskan itu kemaksiatan. Yang berhubungan dengan makhluk, kembalikan. Barang yang kita pakai tanpa izin dia, kita kembalikan. Kalau kita gunjing sama dia, minta diikhlaskan, dimaafkan. Begitu syaratnya taubat. Kalau kita buat keempat-empat itu tadi, hijab empat tadi kita singkirkan, seperti orang yang sudah bersuci, sekarang menghadap kepada Allah. Tadi saya sudah sebutkan sebelumnya. Maka Allah bilang kepada malaikat, buka tabir. Jadi saat kita mau sholat, tabir antara kita dengan Allah itu kita cuma tidak melihat, terbuka. Nggak ada lagi hijab antara kita dengan Allah. Begitulah perjalanan kita menuju Allah. Kalau kita sudah singkirkan dunia, harta, kedudukan, ta'assub, kemudian maksiat, syaratnya maksiat sudah harus tidak boleh lagi. Jangan ada keinginan berbuat dosa, menghindar daripada asbab-asbab yang menyebabkan kita tergelincir kepada dosa. Dan kalau dosa itu ada, harus diikhlas, harus dilepas dari kehidupan kita. Tapi yang berhubungan, kemudian kita bertobat, jangan mengulangi lagi. Kemudian yang berhubungan dengan makhluk kita kembalikan dengan harga diri makhluk, kita mohon dimaafkan. Ini dulu harus dilakukan ini. Kalau sudah kita lakukan semua itu, kata Imam Ghazali, Allah akan menghadap kepada kita. Misalnya kata Allah, apa maumu? Allah akan perhatikan kita. Jadi seakan-akan kehidupan kita sekarang ini dibiarin oleh Allah. Allah nggak mandang kita. Karena syarat-syarat tadi untuk menjadi kekasih Allah itu kita nggak penuhi. Sibuk terus dengan dunia. Asik dengan tabiat kita, kebiasaan. Padahal kebiasaan kita ini menggiring kita ke neraka. Kebiasaan-kebiasaan kita ini menyebabkan kemurkaan Allah. Ya Allah kasih kita rezeki, tapi dengan kemurkaannya. Jadi nggak sadar kita. Kalau kita sering dengar nasihat-nasihat ulama-ulama, baru kita akan paham. Ternyata nggak betul sikap saya selama ini. Kan begitu. Sudah berwudu, kita tutup aurat.
menghadap Allah. Demikianlah setelah 4 hijab tadi kita singkirkan, kita harus punya syekh, kita harus punya pembimbing. Pembimbing itu akan terus mengarahkan kita bagaimana lurus perjalanan kita. Syaitan menggoda kita, walaupun kita berjalan, tapi perjalanan kita itu nggak lurus. Tapi dengan adanya pembimbing, dia meluruskan lagi. Kadang kita berjalan, yakin kita salah, kita berjalan cara kita salah, kita berjalan jazbah kita salah, kita berjalan niat kita salah. Dengan adanya pembimbing, dia akan meluruskan semua itu. Coba kalau kita sedang belajar bawa mobil, ya kan? Mobil sah, sepeda kan, sepeda motor kan. Pembimbing di samping kita kan, dia akan mengatakan, lurus, ke kanan sedikit. Begitulah perjalanan kita menuju Allah. Jangan tidur. Bahkan kadang pembimbing motor atau mobil itu dia duduk, kita lihat dia. Pertama kan seperti itu, setelah itu dia dudukkan kita. Dan dia akan sekarang melihat kita, kesalahan-kesalahan kita di mana. Begitulah hadirin perjalanan kita menuju Allah. Kita harus, karena kita tanya dia, ini gimana nih? Ini gimana? Kalau mundur gimana? Kita tanya dia. Begitu perjalanan kita menuju, kita harus banyak bertanya. Dari segi keyakinan di mana salahnya, dari segi cara di mana salahnya, dari segi jazbah semangat di mana salahnya, dari segi pola pikir di mana salahnya, dari segi bisnis di mana salahnya, dari segi pernikahan di mana salahnya. Sekarang tolak seperti itu kan hampir nggak ada. Makanya nggak ada program untuk islah diri kita. Sehingga para ulama-ulama tasawuf mengatakan, syekh pembimbing kita, di depan dia kita seperti mayit yang sedang dicuci, diarahkan ke kanan, diarahkan ke kiri dia ke kiri, dia nggak protes. Coba kalau mayit dikirim badannya ke kanan, tapi dia maunya ke kiri, kira-kira bagaimana? Ini mayit atau masih hidup ini? Jadi demikianlah kita di depan pembimbing kita, ikut aja apa yang dia katakan. Gak punya pilihan. Seperti kisah Nabi Khidir dengan Nabi Musa. Apa kata Nabi Khidir? Apa yang dibuat Nabi Khidir? Musa ikut. Tapi tatkala Nabi Musa tidak ikut, Nabi Khidir tegur, innaka lan tastati ma'iyya sabra. Olehnya itu perjalanan menuju Allah dibutuhkan ekstra kesabaran. Karena kebanyakan tidak sesuai dengan keinginan nafsu kita. Nafsu ini pengennya merdeka. Kemarin kita sudah singgung ya kan? Apa yang terlintas dalam pikiran kita mau pikir. Kemarin siang. Apa yang kita mau bicara kita keluarkan. Apa yang kita mau buat kita buat tanpa ada kontrol. Apa yang saya buat ini bertentangan dengan syariat atau tidak? Nah, pembimbing itu nanti akan memberikan kepada kita 4 tahapan untuk syarat menjadi orang soleh. Supaya bisa jadi orang soleh, ini tahapannya ini riyadhahnya ini. Semua riyadhah, amalan-amalan itu mengarahkan kita kepada 4 amalan ini. Ini siapa itu? Demikian. Terus. Dekat sudah. Kenapa suka tidur tetap? Sudah pintar. Pertama adalah khalwat.
Khalwat ini menyendiri. Khalwat itu bukan uzlah. Kalau uzlah menjauh. Tapi kalau khalwat di tengah-tengah khalayak ramai, kita menyendiri. Bukan uzlah. Menyendiri artinya kita nggak ngobrol dengan siapa. Orang banyak di sekitar kita, tapi kita nggak ngobrol. Kita pilih menyendiri. Kita sibuk dengan amalan-amalan khusus. Ya. Jangan kita sepanjang hari ngobrol sana, ngobrol sini, pindah majelis sana, pindah majelis sini. Tidak ada waktu kita kosongkan untuk khalwat. Kalau tidak ada waktu kita kosongkan untuk khalwat, kita kurang muraqabah. Nggak mungkin depan orang kita muraqabah, itu nggak mungkin. Apa maksudnya muraqabah? Maksudnya muraqabah di dalamnya muhasabah, menghisap diri kita. Jadi kalau kita ingin dekat sama Allah, harus kita kosongkan waktu untuk khalwat. Jangan bergaul terus sama orang ramai. Perlu kosongkan waktu untuk kita berkhalwat, menyendiri. Disitulah kita boleh menghisap diri kita. Perjalanan saya menuju Allah ini udah benar gak ini? Atau bengkoknya banyak? Masih banyak salahnya. Di mana salahnya? Yang kedua, as-samtu, berdiam. Walaupun kita suka bayan, walaupun kita suka mengajar, tapi perlu ada waktu kita berikan untuk berdiam. Sehingga dikatakan Abu Bakar pun masukkan di batu di mulutnya, ya kan? Takut berbicara. Riwayat yang lain masuk ke WC takut berzikir dalam WC. Di WC takut berzikir, di luar WC takut bicara sia-sia. As-samtu hikmatun wa qalilun fa'iluhu. Berdiam itu banyak mengandung hikmah, tapi sedikit yang mengerjakannya. Al-khalwa, as-samtu. Yang ketiga al-ju', mengosongkan perut. Ini juga tahapan untuk memperbaiki diri kita, kosongkan perut. Yang keempat baru as-sahru. As-sahru artinya begadang malam. As-sahru artinya tidak tidur malam, kecuali sedikit. Nah ini pagi ini kita selesaikan 4 poin secara singkat. Supaya kita ada perhatian untuk mengamalkan itu. Membuat program untuk itu. Yang pertama ju'. Berlapar-lapar ini fihi bayaduhu wa nuruhu. Kalau kita sering kosongkan perut kita, maka dengan itu akan menyebabkan ruh kita bersih. Ruh kita bercahaya. Kalau sering-sering kita kosongkan perut kita, fihi bayaduhu wa nuruhu. Mengosongkan perut ini menjadi satu amalan yang bisa menyebabkan ruh kita jadi putih dan bercahaya. Ya, sebaliknya kalau kita sering kenyang terus, ini ruh kita rawan hitam dan dipenuhi dengan kegelapan, zulumat. Juga dengan mengosongkan perut, fihi ruqyah. Ruqyatuhu. Jadi dengan kita mengosongkan perut menyebabkan hati kita jadi lembut. Sebaliknya kalau kita sering membuat perut kita kenyang, menyebabkan hati kita jadi keras. Kalau hati keras susah menangis. Hati keras susah menerima nasihat. Hati keras akan muncul sifat kiber, sifat sombong. Jadi hendaknya kita melatih mengosongkan perut. Ya dimulai dari puasa Senin Kemis, ditingkatkan lagi puasa Ayyamul Bid. Tapi puasa ini dia sifatnya adalah setelah dibersihkan. Pembersihnya tadi adalah tinggalkan maksiat. Jangan puasa Senin Kemis tapi mata masih bilolol di pasar lihat-lihat wanita yang bukan mahram. Enggak begitu kan? Jadi harus dibersihkan dulu perut ini dari hal-hal yang mengganjal, masuknya obat dengan baik. Jadi puasa ini obat, tapi pembersihnya perut itu
adalah tinggalkan maksiat. Ya, jadi dengan berpuasa akan melembutkan hati. Itu puasa Senin Kemis kita mulai. Meningkat lagi Ayyamul Bid. Ya, meningkat lagi puasa-puasa sepanjang tahun itu. Puasa Arafah, puasa 6 Syawal, ya kan? Puasa Nisfu Sya'ban, ya. Puasa Arafah dan sebagainya. Nah, bila ada mau meningkat lagi, terutama orang yang sudah berumur, saatnya mungkin puasa Daud. Ahabus syami indallah, yang dicintai oleh Allah puasa Daud. Mau meningkat lagi puasa dahri. Ini ada perbedaan ulama, mana yang lebih mulia, puasa Daud atau puasa dahri? Insya Allah pada kesempatan lain kita kupas masalah ini. Jadi ini semua program sunnah itu untuk supaya membuat perut kita ini kosong sehingga melembutkan hati kita dan roh kita. Ya. Juga riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, "Saffi majari syaitan bil ju'." Ya Aisyah, "Saffi majari syaitan bil ju'." Wahai Aisyah, bersihkan jalan-jalan setan itu. Setan berjalan di situ, maka dia lempar kotoran di situ. Sehingga kita yang berjalan di situ terkesan dengan bisikan-bisikan setan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saffi majaris syaitan bil ju'." Bersihkan jalan-jalan aliran setan. Aliran setan kan mengalir di tubuh kita seperti aliran darah kan? Nah, jadi semakin banyak kita makan, setan kenyang itu jalan di situ. Badannya makin bokar di situ. Maka Rasulullah SAW berkata, "Saffi majaris syaitan bil ju'." Bersihkan jalan-jalan setan itu dengan cara melapar-laparkan diri kamu. Begitu juga Nabi Isa alaihissalatu wassalam berkata kepada Hawariyin, "Ju'u butunakum la'alla qulubakum tara rabbakum." Laparkanlah perut kamu, semoga dengan itu hati kamu bisa melihat Allah. Nah, ini manfaat daripada berpuasa. Laparkanlah perut kamu, semoga hati kamu yang sudah lapar itu mudah melihat Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan, "Ma sara abdalan illa bi arba hisab." Wali abdal tidak akan jadi wali abdal kecuali dengan 4 perkara. Wali abdal tidak akan jadi wali abdal kecuali dengan 4 perkara. Pertama, ihmasul butun. Pertama, mengosongkan perut. Yang kedua, as-sahar, begadang malam. Bahasa sederhananya, kurangi tidur malam. Punggung jauh dari tempat tidur. Nah, begadang malam atau kurangi tidur malam ini manfaatnya yunawwir qalbah, memberikan nur ke dalam hati kita. Supaya kita mudah begadang malam, tidak berat. Atau kalau mau tidur sebentar, mudah bangun malam. Atau kalau mau tidak tidur duluan, terus habis sholat isya dengan sholat subuh wudunya sama. Jadi nggak ada lagi berwudu karena nggak tidur. Jadi nggak berbaring, tidurnya ghalabah. Tidur sambil duduk zikir-zikir, tiduran sebentar, bangun, zikir lagi. Nah, ini caranya adalah kosongkan perut. Kalau perut kosong, mudah bangun malam. Perut kenyang, susah bangun malam. Begitu juga banyaknya tidur, yuksil qalba wa yumituhu. Banyak tidur mengeraskan hati dan mematikan hati. Kecuali sekedar yang diperlukan, yaitu ghalabatun naum. Jadi tidurnya orang beriman itu sebetulnya tidurnya ayam. Pernah lihat ayam tidur? Ayam tidur duduk atau baring? Ayam tidur duduk. Itu saya lihat sendiri pada diri Kemfas. Kemungkinan besar tidurnya begitu. Yang nampak seperti itu.
Kemungkinan besar di rumah yang tidak nampak, kemungkinan besar juga seperti ghalabatun naum. Tidurnya itu pada saat ngantuk sangat, itu maksudnya ghalabatun naum. Bukan disengaja tidur, bukan cari-cari kesempatan tidur, enggak. Naumuhum ghalabah. Jadi tidurnya para kekasih Allah itu tidur ngantuk sangat. Itu pun yaitu sambil duduk tadi. Sangat jarang mereka merebahkan diri untuk tidur. Wa aqluhum faqah. Dan makanan mereka kefakiran. Jadi kalau datang kefakiran itu mereka senang sekali. Itu makanan mereka. Wa kalamuhum darura. Dan pembicaraan mereka kalau diperlukan banget baru mereka berbicara. Jadi tidurnya para kekasih Allah ghalabah, yaitu tidur ngantuk sangat. Dan makanan mereka adalah kefakiran, dan pembicara mereka adalah seperlunya. Yang terakhir adalah berdiam diri. Kemudian al-khalwah, menyendiri. Ini al-khalwah ini, menyendiri ini membantu kita mengamalkan semuanya. Karena dengan menyendiri kita kosong daripada gangguan-gangguan orang kepada kita, sehingga fokus kita kepada program islah diri kita. Saya pernah dialog dengan Kiai Mufassir. Saya bertanya, beliau tidak menjawab langsung, tapi beliau mengatakan ada murid, ada murad. Murid orang yang mencari, murad yang dicari. Jadi setelah saya telusuri dari orang lain, guru tarekat beliau adalah Kiai Dimyati rahimahullah. Kiai Dimyati ini juga dikenal kiainya para kiai. Ya. Pernah ada seorang yang sampai di kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Sampai di kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani di Irak, beliau sangat senang sekali orang Indonesia diberikan taufik ziarah ke kuburannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan beliau sendiri di situ, tidak ada orang Indonesia. Maka malamnya beliau datang untuk ziarah. Ternyata beliau melihat Kiai Dimyati sudah duluan di situ. Padahal Kiai Dimyati ada di Indonesia. Jadi ini guru tarekatnya Buya Mufassir. Jadi orang semua berguru kepada Kiai Dimyati, tapi Kiai Dimyati mengambil Kiai Mufassir ini sebagai orang yang dituju khusus. Almarhum Pak Sugiarto yang memperkenalkan saya pertama kali kepada Kiai Mufassir, ini beliau dulu berkhidmat kepada Kiai Dimyati. Tapi setelah Kiai Dimyati sakit-sakit keras, Pak Sugiarto almarhum ini sedih. Siapa penerus beliau ini yang beliau akan lanjutkan? Maka Kiai Dimyati mengatakan, jangan sedih. Selama 40 kilo dari rumah kamu masih ada orang soleh, maka dunia ini aman. Jadi setelah Kiai Dimyati meninggal, beliau sudah mendengar sosok Kiai Mufassir ini. Dia mulai pasang speedometernya, bergerak dari rumah, ternyata sampai di Cipulus, Padaringan, pondoknya Kiai Mufassir, speedometernya 40. Ini karomahnya Kiai Dimyati dan juga karomahnya Kiai Mufassir. Nah, beliau mengatakan, ini penutup majelis pagi ini, bahwa islah diri tidak akan bisa tanpa taubat. Jadi kita kalau mau jadi orang baik, selalu melihat dosa kita, lihat aib kita, dan terus bertobat setiap saat. Jadi orang kalau mau dekat sama Allah harus suci dulu dari dosa zahir dan dosa batin. Tobat itu namanya iqla'an dzunub, lepaskan semua dosa-dosa kita, benci kepada dosa, karah betul-betul kepada sesuatu yang Allah tidak sukai. Nah, kalau kita sudah bertobat, kita belum mau melepaskan asbab-asbab dosa tadi, kemudian
Taubat ini, dosa itu kan disebabkan karena pergaulan. Intinya dosa itu karena pergaulan. Maka taubat ini melepaskan diri dari dosa akan sulit tanpa kita uzlah, menyendiri. Nah, menyendiri ini tidak selamanya. Menyendiri ini latihan supaya kita itu nggak terkesan dengan makhluk, tidak berhubungan dulu dengan makhluk, sehingga setelah mengenak dalam hati kita, kita duduk depan makhluk pun tidak akan berkesan kepada kita. Di Kiai Mufasir ini juga beruzlah di hutan, dan waktu uzlah itu sibuk dengan zikir, munajat, dan hanya makan singkong, apa namanya, gaplek, ya itu yang dimakan. Lebih kurang 15 hari ada suara ilham suruh kembali. Jadi orang yang punya sanad ini dari Allah langsung, itu insya Allah makbul di sisi Allah. Kita ini bayang di depan langsung tanpa ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga banyak melencengnya, banyak salahnya, ya kan? Dan uzlah tidak mungkin, kata beliau, tanpa takwa. Jadi kita latihlah waktu 3 hari, waktu 40 hari istirahat dulu hati, baru insya Allah terbentuk sifat. Jadi uzlah nggak akan bisa baik tanpa takwa. Dan satu lagi terakhir, takwa ini nggak akan muncul dengan baik tanpa wara. Kita anggap diri kita takwa, tapi makan sembarang, lihat sembarang, ngobrol sembarang, ya nggak bisa. Harus wara. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa barak wa sallam. Zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwarta al-ardha bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.